Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudian kekuatan iman dan Islam. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, itu pembahasan keempat, itu berkaitan dengan kondisi jahiliyah itu berseberangan dengan kondisi zaman peringatan, artinya zaman kenabian. Nah, perlu kita garis bawahi, ada kondisi jahiliyah versus kondisi hanifiyah. Nah, kondisi jahiliyah ini adalah kondisi memang kebodohan karena banyak kemusyrikan. Namun masih ada hanifiyah, masih ada sisa-sisa kenabian dari Ibrahim alaihissalam. Nah, adakah orang ketika di zaman jahiliyah yang masih mengikuti milah Ibrahim, hanifnya Ibrahim? Kita akan bedah di pembahasan kali ini. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ketika zaman jahiliyah ketauhidan sudah berganti dengan kemusyrikan. Ketauhidan sudah berganti dengan kemusyrikan, namun masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti apa? Haji, kurban, tawaf, dan lain sebagainya. Dan terdapat penambahan tentunya yang bersifat syirik dan kufur dalam ritual dan maraknya perbuatan keji, seperti berhala di sekeliling Ka'bah, itu sudah pasti kemusyrikannya. Kemudian mensucikan Ka'bah, membersihkannya, tapi sekaligus saling bunuh karena memperebutkannya. Ini yang dikhawatirkan. Dan kemudian doa talbiyah yang dirubah itu. Dan selain di samping kekufuran serta kejahilian yang ada, terdapat pula kebaikan sebetulnya di masa jahiliyah itu. Apa nih? Kebaikan itu mereka melihat sebagai kehormatan. Nah, kebaikannya apa sih teman-teman ketika di zaman jahiliyah? Ada nih, rata-rata kan orang-orang Quraisy itu dermawan, berkata jujur, menjamu tamu, menepati janji, menghormati tetangga, kemudian menghormati tanah haram dan bulan suci, pemberani, suka menolong, berwibawa, dan haji umroh itu bisa difasilitasi. Kemudian yang kedua, ada kebiasaan buruk di zaman jahiliyah itu. Pertama, berjudi, berubur bayi perempuan hidup-hidup, minum khamr, fanatisme kabilah, mengundi nasib dengan anak panah, tawaf dengan cara salah, mengubah doa talbiyah, kemudian model pernikahan yang batil, dan bersoleh bagi wanita. Itu sangat marak sekali di zaman jahiliyah. Nah, namun ketika zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang masih hanif, artinya menolak berhala, Siapa di antaranya? Itu pertama Utsman bin Al-Khuwairis, pemeluk Nasrani yang memiliki kedudukan di sisi Kaisar Romawi. Kemudian ada juga Ubaidillah bin Jahsy yang masuk Islam, namun naudzubillah min dzalik, dia murtad ketika ketika Islam sudah jaya-jayanya, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga itu ada Waraqah bin Naufal, itu juga sepupu Khadijah binti Khuwailid. Dia pemeluk Nasrani yang hanif, bertauhid, tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak trinitas juga. Kemudian ada Zaid bin Amr bin Naufal, bin Nufail, itu ayah dari Sa'id bin Zaid, sepupu Umar bin Khattab bin Nufail, dan dia berpegang pada agama Nabi Ibrahim tanpa mengurangi ketauhidannya dengan berhala-berhala. Kemudian selanjutnya yang tokoh-tokoh yang menolak berhala itu ada Abu Qais bin Aslat, ini tinggal di Madinah, suku Aus, dan alhamdulillah kemudian dia tetap berada di ketauhidan di zaman jahiliyah itu. Nah, teman-teman, hikmah dibalik dipilihnya, kenapa sih Jazirah Arab yang dijadikan sebagai tempat dan kelahiran serta pertumbuhan Islam? Kenapa coba? Ya, betul. Yang pertama, ini adalah tempat milahnya Ibrahim, bapak para nabi. Bahkan
Nabi Ibrahim aja berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran atau Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah, dan serta menyucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan jawaban terhadap doa Nabi Ibrahim kemudian, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seseorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan kemudian kenapa hikmah dipilihnya bangsa Jazirah Arab? Karena karakter bangsa Arab kala itu, dia memang lingkungannya umi, walaupun tidak berarti bodoh, juga bukan negara terlalu maju, ya, bangsa pedagang karena kebanyakan. Andai Nabi datang dari kaum terpelajar, maka orang akan menganggap agama di bawah berasal dari pemikirannya. Namun lembaran hati mereka, ya, ibarat catatan sederhana, ya, yang tergores sebetulnya oleh kebodohan dan kesengsaraan. Arab itu negeri tanpa kemajuan material sebelumnya nih teman-teman, tidak terbebani dan dalam kemewahan dan peradaban, dan alhamdulillahnya Arab ini bisa jadi maju karena Islam. Tentunya kemudian di Arab ini keunggulan bahasa Arabnya, ya, yang alhamdulillah ini bisa menjadikan center bahasa umat Islam. Kemudian adanya Baitullah, ya, ini menjadi pusat pusat tempat ibadahnya, ya, rumah pertama di dunia teman-teman. Dan kondisi geografisnya, Arab itu dijadikan sebagai tempat dipilihnya pertumbuhan Islam karena kondisi geografis Jazirah Arab itu diapit oleh kekuasaan Romawi di barat, ya, dan Persia di timur, sehingga tidak terpengaruh oleh keduanya. Baik, itu teman-teman berkaitan dengan kondisi jahiliyah dan kondisi hanifiyah. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.